Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Dwi Anggraini. Saya dari kelas 12 pemasaran A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas PAI bab 1 yang bertema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Materi yang akan saya bahas, yang pertama makna iman kepada hari akhir, yang kedua periode hari akhir, yang ketiga hakikat iman kepada hari akhir, yang keempat hikmah iman kepada hari akhir, yang kelima menerapkan perilaku mulia. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari pemanisan, juga disebut hari pemanasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya yang berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut ke hari akhir menurut Al-Quran. Yang pertama, kiamat sukro atau kecil. Kiamat sukro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat jajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. 2. Kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, seperti firman Allah pada Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut geologi, bumi beredar karena daya tarik matahari. Ketika daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Yang kedua, menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan periode hari akhir. Yang pertama, yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Yang kedua, yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Yang keempat, yaumul mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Yang kelima, asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di antara neraka menuju surga. Yang keenam, yaumul ja'ad. Yaumul ja'ad yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah iman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya: yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang menghiaskan apa yang ada di dunia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.